Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Nasaihul ibad, nasihat para hamba Allah. Ada hadis, ada asar sahabat, perkataan sahabat, ada asar tabi'in dan tabi'ut tabi'in di generasi 1, 2, dan 3. Al-maqalatus salisun, al-maqalatus salisun, maqalah yang ke-30. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaih, ya. Jadi an Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaih. Monggo. Wa an Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaih. Tarkud dunya kulliha akhdhul akhirati kulliha. Tarkud dunya kulliha akhdhul akhirati kulliha. Akhdhul, ya. Faman tarakaha kulliha akhdhuha. Faman tarakaha kulliha akhdhuha. Faman tarakaha kulliha akhadhaha, ya. Lagi faman tarakaha kulliha akhadhaha kulliha, gitu ya. Ayo. Faman tarakaha kullaha akhadhaha kulliha. Saya ulangi, ya. Tarakaha mestinya kullaha, ya. Kan maf'ul bih itu, ya. Akhadhaha kullaha, ya. Waman akhadhaha kullaha tarakaha kullaha. Waman akhadhaha kullaha tarakaha kullaha. Fa akhadhaha fi tarkiha wa tarakaha fi akhdhiha. Fa akhadhaha fa akhdhaha fi tarkiha wa tarakaha fi akhdhiha. Fa akhdhuha, ya. Fa akhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdhiha. Iya, oke, ya. Ya Yahya wa an Abi Zakaria. Yahya bin Mu'adz itu aslinya Nabi Zakaria. Jadi wa an Abi Zakaria sebetulnya. Wa an Abi Zakaria yaitu Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih. Semoga Allah merahmatinya. Tarkud dunya itu mubtada, ya. Tarku. Tarkun karena dimudhafkan dibuang tanwinnya. Tarkud dunya, meninggalkan dunia. Tarkud dunya, meninggalkan dunia. Nah, karena dunia itu posisinya majrur, maka kulli dibacanya kulli. Itu jadi badal. Badal apa? Tarkud dunya kulliha, gitu. Kulliha. Bukan badal, itu taukid, ya. Jam kullun jam'un, kan 8 taukid itu. Talkud dunia kulli, kan dunia itu posisinya majrur, jadi posisinya barisan i'rabnya kulli itu dibaca ngikutin taukid penguat kulliha. Dunia itu majrur, maka dibaca kulliha, itu kan termasuk yang mengikuti. Tawabi' salah satunya adalah naat. Itu tawabi itu, naat man'ut, ya, naat. Kemudian naatu sifah. Kemudian taukid, nah kayak gini, taukid jam'uha atau jam'iha, jam'ah tergantung sebelumnya. Taukid namanya.
Taukid dengan kalimat. Ini kalau versi agama, ini cerita versi agama ya. Wala tansa nasibaka minad dunia, tapi jangan lupakan nasib kamu di dunia. Jangan lupa nikah, maksudnya jangan lupa punya perusahaan. Kalau bisa, memang maksudnya harus ala qadri darurah. Supaya bisa seperti elang, seperti burung yang memberi makan. Itu ada ternyata di viral ya, di video itu burung yang udah mau mati. Oh, yang tua, udah tua anaknya ngasih itu, dan bukan 1-2 kasus ya. Dan itu di video oleh orang rajin videonya ya. Sampai beberapa kasus burung gitu yang sudah tua diempanin sama anaknya. Manusia juga belum tentu seperti itu semua itu. Waduh, terharu memang ngeliatnya. Saya bagus entar nyuapin ibu saya. Nah itu jadi kayak lebih burung itu. Alhamdulillah. Jadi tarkud dunia kulliha, meninggalkan dunia semuanya itu tadi kayak ala qadri darurah ya, kata kuncinya ya, ala qadri darurah, sebatas kebutuhan. Jadi maksudnya gini Pak, kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan hari-hari, sebetulnya sudah tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Jadi kalau sudah bisa mencari nafkah, bisa makan, bisa minum, bisa menyekolahkan anak, meskipun tidak berlebih, sudah cukup untuk bahagia sebetulnya. Nah, tapi banyak orang yang sudah bisa itu tapi nggak bahagia juga karena pikirannya kan ke atas terus. Itu bikin susah, itu keinginannya lebih banyak. Kalau keinginan mah nggak cukup seapapun juga kalau memenuhi keinginan. Makanya kata Iwan Fals kan keinginan adalah sumber penderitaan. Tempatnya di dalam pikiran. Tapi kalau kata seorang filosof itu namanya kalau yang buat lari di tempat apa? Kalau kita lari, tapi di tempat yang muter di situ itu apa namanya? Aduh. Tempat olahraga. Yang muter itunya itu. Apa namanya? Orang kota masih nggak tahu sih orang kita yang begitu. Itu ya. Kalau di gym gitu. Iya di gym itu apa coba namanya itu? Lari udah lupa. Nah itu treadmill itu treadmill itu. Nah, ada seorang filosof menyebutkan hati-hati terjebak kepada treadmill kebahagiaan. Treadmill kebahagiaan itu perasaan kita sudah mencapai, ternyata masih di tempat. Karena kalau kita mencapai sesuatu, begitu kita mencapai ada lagi di depan. Begitu kita tercapai ada lagi di depan. Itu namanya treadmill. Kita habis-habisan tetap aja di tempat, jalan di tempat itu. Kalau yang dicari kebahagiaan adalah yang diinginkan, namanya treadmill happiness. Saya lupa tokoh ini siapa yang namanya treadmill happiness. Itu ternyata bukan saja orang filosof dari barat, dari Tasik juga udah sampai kepada pelajaran itu. Yang saya pernah nyampaikan, lamun maneh ngudag-gudag wetan kulondei. Ngejar timur pasti ke barat lagi, ngejar timur ke barat lagi. Nggak ada ujungnya. Jadi nggak ada ujungnya, muter. Nah, jangan sampai kita jebakan treadmill happiness. Treadmill happiness. Meninggalkan dunia, tarkud dunia, meninggalkan dunia itu majrur itu. Maka kulliha itu namanya apa tadi? Taukidnya kulliha. Ahdul akhirati, akan mendapatkan akhirat kulliha seluruhnya. Ka'annahuma, karena dunia dan akhirat itu qaddaratain, seperti dua maru. Kalau cenderung kepada bok enom maka bok tuwe kelereran. Kalau cenderung kepada bok tuwe, bok nom keleleran. Kalau fokus kepada dunia, akhirat keleleran. Fokus kepada akhirat, dunia keleleran. Kayak bok nom. Faman tarokaha kullaha sebenarnya ini ya. Sebab posisinya maf'ul bih. Faman tarokaha, siapa yang meninggalkan dunia, tarokaha, hanya itu maf'ul bih. Meninggalkan hak dunia. Faman tarokaha, siapa yang meninggalkan dunia.
posisi maf'ul bih, maka kullaha sebetulnya. Kullaha. Ngikutin yang maf'ul bihnya tadi itu posisinya mansub. Jadi kullaha. Jadi kul itu bisa padahal tulisnya sama ya. Di atas dibaca kulliha, yang ini dibaca kullaha. Tergantung posisinya. Di atas posisinya jadi mengikuti yang majrur. Kalau ini mengikuti yang mansub, ya mansub juga kullaha. Akhadhaha kullaha. Akhadhaha, dia akan mendapatkannya kullaha seluruhnya. Siapa yang meninggalkan siapa yang meninggalkan dunia, kullaha. Akhadhaha, dia akan mendapatkannya kullaha semuanya. Oh sama ya. Berikutnya waman akhadhaha, iya dibalik itunya ya. Dan siapa yang mengambilnya, mengambilnya, dunia, maksudnya dunia, haknya ini dunia. Siapa yang mengambil dunia, kullaha semuanya, tarokaha kullaha, maka dia mengambilnya semuanya. Jadi waman akhadhaha kullaha tarokaha. Waman akhadhaha, siapa yang mengambil dunia kullaha semuanya, tarokaha, hak yang ini akhirat. Tarokaha, dia akan mengambil akhirat, kullaha semuanya. Balik. Fa akhadhaha fi tarkiha wa tarkiha fi akhdhiha. Oh, ini berarti fa'ahdhuha ini ya. Ya fa'ahdhuha fi tarkiha. Mengambil dunia itu fi tarkiha dengan meninggal. Fa'ahdhuha fi tarkiha. Mengambil akhirat itu fi tarkiha dengan cara meninggalkan dunia. Ya. Gitu. Maksudnya adalah fahubbul akhirati sababul i'radi anid dunya. Hubbul akhirah, karena kecintaan orang kepada akhirat akan jadi sebab mengabaikan dunia. Begitu teorinya itu. Hubbul akhirah, kalau memang orang cinta akhirat, dia akan mengabaikan, akan meremehkan anid dunya. Maka watarkuha fi ahdhiha, tarkuha meninggalkan akhirat itu fi ahdhiha, dengan cara meninggalkannya, dengan cara mengambilnya. Tarkuha wa bugdul dunya, maksudnya itu watarkuha fi ahdhiha itu bugdud dunya. Tarkuha itu meninggalkan, hanya di sini dunia ya. Jadi kalau ditandai pakai pulpen itu hak di sini dunia. Hak watarkuha, dan meninggalkan dunia ini. Fi akhdhiha, dalam mengambil akhirat. Maksudnya yang bugdud dunya, membenci dunia, bisa babi hubbil akhirah. Membenci dunia, bugdud dunia, membenci dunia bisa babi hubbil akhirah, karena adanya cintanya kepada akhirat. Ini mah sedang cerita dorotain, dunia dan akhirat seperti seperti maru. Kalau cenderung pada salah satunya akan abai yang satu, begitu sebaliknya. Memang dua-duanya nggak boleh ditinggal. Tapi rumusnya udah tahu, akhirat itu primer, dunia sekunder. Itu kesimpulannya, akhirat sekunder, primer, dunia sekunder. Akhirat itu tujuan, nah itu harus di situ kesimpulannya. Dunia itu jalan, sawah, ladang.
Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladang akhirat. Akhirat tujuan, dunia sebab atau jalan. Sarana. Akhirat sarana. Akhirat yang utama, dunia sekedar jangan lupa. Sekunder. Akhirat primer, dunia sekunder. Akhirat tujuan, dunia sarana. Tapi sebelum memasuki Baitul Aqsa, rumah yang jauh, atau Manzilatul Aqsa ya, bersama Baitul Aqsa, maka masukilah dulu Baitul Adna, rumah dekat, yaitu dunia. Tapi tetap kesimpulannya itu, kita tidak bisa masuki Baitul Aqsa, rumah yang jauh, yaitu akhirat, surga, sebelum memasuki Baitul Adna, rumah yang dekat, yaitu dunia. Aqsa itu jauh, dunia dekat, dana dunia dekat dia. Untuk bahagia di dunia, di akhirat harus bahagia dulu di dunia. Tapi bahagianya bukan banyak harta ceritanya, tapi dengan cukup aja bisa. Kalau dengan harus banyak harta mah ya yang banyak harta doang yang bahagia, yang susah nggak, yang miskin nggak bisa bahagia. Ya gitu, ini ceritanya bahagia tidak identik dengan banyak harta gitu. Sekali lagi tarkud dunya kulliha ahdzul akhirati kulliha. Meninggalkan dunia seluruhnya akan dapat akhirat seluruhnya. Meninggalkan dunia seluruhnya akan dapat akhirat seluruhnya. Ini sarahnya sudah ya, seperti itu tadi kesimpulannya. Karena keduanya seperti dua maru. Teman, faman tarokaha kullaha akhodaha kullaha. Nah gitu cara membacanya. Faman tarokaha kullaha akhodaha kullaha. Siapa yang meninggalkan semuanya, maka akan mendapatkan semuanya. Maka akan mendapatkan semuanya. Paman tarokaha, barang siapa meninggalkan akhirat, barang siapa yang meninggalkan dunia kullaha seluruhnya, akhodaha akan mendapatkan akhirat kullaha semuanya. Sampai sini ya, saya ulang. Tarkud dunia kulliha ahdul akhirati kulliha. Meninggalkan dunia semuanya akan mendapat akhirat semuanya. Satu itu. Dua, faman tarokaha kullaha akhodaha kullaha. Yang ini kullaha ya. Kasih baris aja dah Pak ya, supaya tidak takut salah. Siapa yang meninggalkan dunia kullaha semuanya, akhodaha berarti akan mendapatkan akhirat semuanya. Dua ya. Nah berikutnya, waman ahduha kulluha. Masih akhodha ya. Waman akhodaha kullaha tarokaha kullaha. Tuh. Waman akhodaha kullaha tarokaha kullaha. Maka barang siapa yang mengambil dunia semuanya, nah ini pakai berarti di sini. Tarokaha kullaha berarti dia telah mengambilnya, meninggalkan akhirat semuanya. Siapa yang mengambil dunia semuanya berarti meninggalkan akhirat semuanya. Oke, beres? Oke, terakhir. Sebaliknya, ini dua ya, dua. Maka ambillah fa'ahdhuha fi tarkiha. Fa'ahdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi ahdhiha. Fa'ahdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi ahdhiha. Maka mengambil akhirat dengan cara meninggalkan dunia. Oke? Wa tarkuha, dan meninggalkan akhirat fi ahdhiha dengan cara mengambil dunia. Fa ahdhuha fi tarkiha, mengambil
mengambil akhirat dengan cara fitarkiha. Fa'ahduha, maka mengambil akhirat fitarkiha dalam meninggalkannya. Paham ya? Wa tarkuha, dan meninggalkan akhirat fi ahdiha dengan cara meninggalkannya, meninggalkan dunia maksudnya. Tapi di sini ada penjelasannya. Faman ahabba dunya bil kulliyah a'rada anil akhirati bil kulliyah. Ini. Waman akhadhaha, siapa yang mengambil dunia kullaha semuanya, taraka semuanya, dan seterusnya. Daripada faman ahabba dunya, siapa yang mencintai dunia bil kulliyah secara keseluruhan totalitas, maka a'rada anil akhirati bil kulliyah, maka dia akan berpaling kepada akhirat. A'rada itu maka memalingkan diri, berpaling kepada akhirat, berpaling dari akhirat itu secara total juga. Fi tarkiha. Satu ya udah ya. Dah. Udah ditulis aja pakai pensil. Kalau maknanya seperti tadi ya. Berikutnya an Ibrahim bin Adham. An Ibrahim bin Adham rahimahullah anhu. Rahimahullahu annahu qila lahu ya. An Ibrahim mabna Adham rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta nah kan zuhda, bima wajadta zuhda, bima wajadta az-zuhda. Apa jawab dia? Bisalasati qala ya, qala bisalasati asya'a, qala bisalasati asya'a. Ra'aitul qabra muhishan ya, nanti kita bacanya lah. Walaisa ma'i mu'nisun ya, walaisa ma'i mu'nisun. Wa ra'aitu tariqan tawilan walaisa ma'i zadun. Wa ra'aitul jabbara qadiyan walaisa lahu hujjatun. Walaisa lahu hujjatun. Ada linya? Li hujjatun. Kan aku beli. Walaisa lahu, ada linya? Oh, di sini enggak ada. Jadi walaisa lahu li gitu. Enggak pakai lahu. Walaisa lahu linya. Walaisa li hujjatun. Oke, boleh ya. An Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu. Ya. Ibrahim bin Adham Qila lahu bima wajadta zuhda, bima wajadta zuhda, qala bi salasati asya'a, ra'aitul qabra muhishan walaisa ma'i mu'nisun wa ra'aitu tariqan tawilan walaisa ma'i zadun wa ra'aitul jabbar qadiyan walaisa li hujjatun. Ya benar berarti li ya, bukan lahu, karena di sini kan ma'i, laisa ma'i, berarti istilahnya li. Dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, annahu qila. Kalau qila itu bukan berkata tapi ditanya di sini. Annahu sesungguhnya dia, qila ditanya lahu kepadanya. Annahu sesungguhnya dia lahu, qila ditanya lahu padanya. Bima wajadta zuhda,
Dengan cara apa kamu mendapatkan zuhud atau mencapai? Bima wajadta zuhda, dengan apa kamu mencapai zuhud? Dengan apa kamu mendapati zuhud? Ai bi ayyi syai'in ahbabta, dengan cara apa ahbabta kamu mencintai? Tarkara hati dunia, meninggalkan nyamannya dunia. Tolaban lirohatil akhirah, tolaban untuk mendapatkan kenyamanan akhirat. Pertanyaan tadi itu sarahnya itu, dengan cara apa kamu bisa meninggalkan kenyamanan dunia untuk mendapatkan kenyamanan akhirat? Lirohatil akhirah. Ruwiya, diriwayatkan, anahu, sesungguhnya, kana sultanan, ada seorang raja, fi baladihi, di negerinya, fataroka saltanata, dia meninggalkan kerajaannya, kekuasaannya. Sebetulnya dia sendiri itu, Pak. Wajtahada fil ibadah, dia sendiri tuh, Ibrahim bin Adam, asalnya seorang raja itu, seorang pangeran. Dia mirip Buddha Gautama keadaannya itu. Dia yang kaya raya, hidupnya berpoya-poya, senang, itu tiba-tiba dia meninggalkan kerajaannya. Patarokas saltanata ya. Wajtahada fil ibadah, malah dia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Fi Makkah wa ghairi, berarti itu di situ. Fi Makkah wa ghairiha, terutama di Mekah dan lain-lain tempat ibadah, tempat lainnya. Oke? Di Mekah, Madinah, tempat lain. Wa fir risalah Kusyairiyah, di dalam risalah Kusyairiyah. Nah, saya bawanya bukunya dipinjam Pak Ayah ya kemarin tuh. Risalah Kusyairiyah itu. Namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Qurah Balkh, min Qurati Balkh, dari kampung Balkh. Ada Balkh, al-Balkh. Kana min abna'il muluk, dia adalah anak raja. Fakharaja yauman, dia keluar pada suatu hari, anak raja itu Ibrahim bin Mansur min Qurati Balkh, dari kampung Balkh. Dia keluar pada suatu hari mutasayyidan, berburu, fa'athara sa'laban, dia menyerang. Fa'athara sa'laban, sa'laban itu rusa di situ ya. Sa'laban mah ini musang atau serigala ya, serigala. Fa'athara sa'laban, dia berburu musang, boleh ya. Au arnaban, kelinci. Arnaban, kelinci. Dia menyerang, dia membidik rusa, sa'laban itu musang, arnaban kelinci. Wa huwa fi talabihi, sedang dia pada saat itu sedang dalam perburuannya ya, atau pencariannya. Fi talabihi ya. Fi talabihi. Nah, pada saat itu Bapak-bapak, fahati pabihi hatib, kayak kemarin udah cerita ya, hati pabihi hatib, maka ada suara tanpa kelihatan orang yang membicaranya, ada suara aja, fahati pabihi hatib. Sebetulnya itu suara hatinya kali sebetulnya ya. Ya Ibrahim, ini dalam pikirannya aja, ini perasaan ada orang yang berbisik. Tapi ada yang memanai memang ada suara berbisik. Tapi memang itu juga tidak mustahil sih ya. Nanti saya ada cerita, tapi waktunya nggak cukup. Ada cerita saya dapat dari guru punya Pak Yahya itu, tapi dalam bahasa Arab saya baca, menarik juga itu. Tapi memerlukan agak mendalam itunya, karena masalah nahu sorof.
Ya Ibrahim, ya gitu kali ya. Alihadza hulikta ambihadza amarta. Apakah untuk ini kamu diciptakan itu? Atau dan diperintahkan ambihadza, atau dengan cara ini kamu diperintah itu? Kamu ini. Nah, ini yang saya sampaikan dulu yang disebut dengan apa? Momen teopani atau epifani. Kejadian sesaat mengubah arah hidup orang. Hai Ibrahim bin Adam. Tapi cerita ini terkenal gitu. Apakah kamu diciptakan untuk kayak beginian, untuk berburu gitu, untuk main-main, bersenang-senang? Ambi hadal amar, apakah kamu diciptakan untuk ngurusin yang beginian gitu? Summa hatta fabihi aidon, kemudian di lain hari ya mungkin ya. Summa itu memang ada jarak. Hatta fabihi aidon min korbus sirjih ya, pelana. Kemudian ada suara itu ada suara juga dari korbus sirjih, itu pelana kuda, itu namanya korbus sirjih itu. Wallah ma li hadza khalaqta wala bi hadza umirta. Itu jawabannya dari situ, dari suara pelana yang ini percaya enggak boleh aja sih, tapi bisa aja. Demi Allah katanya, bukan untuk ini kamu diciptakan, bukan untuk ini juga kamu diperintahkan. Yang jawabnya itu, yang jawabnya dari balik korbus itu. Wala bihadza umirta panazala anda batihi. Lalu Ibrahim bin Adam turun dari pelananya, dari tunggangannya, dari kudanya. Wasodafa ro'iyan, kemudian berpapasan. Sodafa berpapasan ro'iyan dengan seorang penggembala, li abihi, penggembala ayahnya, tukang gembala ayahnya. Dia kan ini raja, anak raja. Fa'akhodha jubbata li ro'i, maka dia kasih semua pakaian kebesarannya itu, jubahnya itu. Jubah itu jubah aja, jubah bahasa Arab ya. Untuk lirai, untuk tukang gembala itu, yaitu min sufin, dari suf, dari walabasaha wa a'tahu farasahu. Lalu dia menukarkannya ya. Wa a'tahu, dan dia memberikannya parsahu, kudanya, wama ma'ahu, dan apa yang ada di dalam kuda itu. Jadi dia berikanlah kuda dengan isi-isine kepada ro'i, itu. Pokoknya panajala ana. Summa innahu daholal badiyah, kemudian Ibrahim bin Adam itu memasuki hutan. Badiyah itu hutan ya. Summa dahola Makkah, kemudian masuk Makkah. Wa sahiba biha Sufyan Sauri, lalu dia bersahabat dengan Sufyan Sauri yang pernah saya ceritakan kemarin. Wal Fudail bin Iyad, itu tokoh-tokoh besar. Dia berguru dengan mereka, bersahabat dan berguru dengan Sufyan Sauri dan Fudail bin Iyad. Kemudian dia masuk Syam, wadahola Syam, wa mata biha, dan dia wafat di sana. Ini Ibrahim bin Adam ya. Wa kana yaqulu min amaliyadi, dan dia terkenal memakan dari hasil tangannya langsung sendiri. Wa kana yaqulu min, dari seorang raja, dari anak raja pangeran. Ya jadi gitu. Itu tadi setelah ini mirip cerita Buddha ya. Min amaliyadihi mislal hasad, seperti hasil berburu ya. Wa hifdzul basatin, dan memelihara kebun. Nah, itu kerjanya di tukang kebun. Menjaga kebun ya. Wa ghairdalik, dan lain apa, kuli lah. Dari kuli itu makanya kuli itu jangan main-main, itu hartanya itu, orang hasil keringat langsung tangan itu. Qala, berkata Sayyidina Ibrahim, ini tadinya. Tadi ceritanya itu ya, riwayatnya. Ya itu dia sih Ibrahim bin Adam itu.
berkata bisalah satu asya, dengan tiga hal. Saya bisa hidup meninggalkan dunia dan fokus kepada akhirat itu, nah itu maksudnya dengan tiga cara saya itu. Ra'aitul qabra, nah ini pelajarannya ini sebetulnya. Pelajaran ini sebetulnya. Kita nggak harus seperti Ibrahim bin Adham meninggalkan istana juga nggak ada kita. Ra'aitul qabra, aku melihat kuburan itu muhisan, ngeri katanya. Aku melihat kubur itu ngeri, kata dia tuh. Walai samai mu'nisun, sedangkan aku tidak punya teman. Walai samai dan tidak ada bersamaku mu'nisun. Walaisa aku dan nggak ada laisa tuh. Mai bersamaku mu'nisun, aku nggak punya teman. Memang katanya ke kuburan itu yang paling ngeri itu sepinya itu, nggak ada teman. Kan semuanya putus semuanya dengan segala kehidupan itu. Jadi kesepian itu, maka harus membawa teman ke sana. Yang bisa menjadi teman adalah amal sendiri. Satu-satunya yang bisa menjadi teman itu amal sendiri. Yaitu munis itu teman yang menyenangkan ya. Makanya anis itu menyenangkan artinya. Teman yang menyenangkan. Ini bukan pemilu loh Pak. Bukan. Cari ya. Jadi ra'aitul qabr, aku melihat kuburan itu muhisan. Ini kan termasuk bahasa yang bagus yang begini itu. Bahasa yang bagus. Muhisan walai samai mu'nisun. Kan mirip. Dan aku gak punya teman. Kemudian wara'aitu tariqan tawilan. Aku melihat perjalananku itu jauh, panjang banget. Aku melihat perjalanan itu panjang. Dunia itu bukan akhir, awal. Kematian itu bukan akhir, maksudnya awal kematian itu. Masuk alam barzah lebih panjang daripada dunia. Belum masuk ke aku melihat perjalanan panjang. Wara'aitu tariqan tawilan. Aku melihat perjalanan itu panjang. Yaitu masafah, jarak, ba'idah, jauh fil akhirat. Itu yang dari kubur, dari mahsyar ke mizan ke talaga haud, telaga ke jembatan sirat ya, sirat. Yang dimaksud jauh itu marhalah itu, masafah. Walaisa ma'i zadun, sedang aku gak punya bekal. Jadi yang membuat Ibrahim bin Adham dia bisa fokus ke akhirat dan bisa agak mengabaikan dunia gitu, zuhud, fokus ke akhirat dan mengabaikan dunia itu. Dia melihat kuburan tuh ngeri, aku gak punya teman. Dia melihat tariqan jalan itu jauh, dan aku gak punya bekal. Bagaimana dia bisa nyaman hidupnya? Bisa. Bagaimana aku bisa cengang-cengeng seorang perjalanan panjang, aku belum punya bekal. Jadi yang membuat dia bisa fokus kayak gitu. Wara'aitul jabbar, di sini jabbar itu Allah maksudnya. Aku melihat Allah yang maha menakluk, yang maha perkasa. Aku melihat Allah yang maha perkasa itu, melihat Al-Jabbar itu qadiyan, sebagai qadi, sebagai yang memutuskan, sebagai hakim. Walaisa lahu hujjah, sedangkan aku belum punya alasan, belum punya hujjah. Menentukan. Nah yang pelajarannya tiga ini Pak. Yang pelajarannya gak usah ceritanya, abaikan aja. Cerita meninggalkan jadi rajanya kan kita enggak. Tapi pelajarannya. Jadi bahasa kita itu apa yang membuat kamu bisa fokus ke ibadah gitu. Tiga kata dia itu. Aku melihat kuburan itu ngeri, serem. Sedangkan aku gak punya teman. Aku melihat perjalanan itu sangat jauh dan aku belum punya bekal. Wara'aitu jabar, aku melihat Allah zat yang maha perkasa, yang maha Al-Jabbar, maha perkasa itu sebagai hakim, sebagai pemutus, qadi itu hakim ya. Walaysa lahu hujjah, sedangkan aku belum punya hujjah. Pengacara. Pengacara. Iya kan? Iya.